motivasi, inspirasi, bangkit, bergerak, berdampak. Pernah merasa meskipun tubuh sedang berbaring di kasur yang empuk, namun di dalam kepala sedang ada konser musik yang tidak kunjung selesai. Banyak orang yang menganggap pikiran yang penuh adalah sebuah nasib, efek samping dari dunia yang terlalu bergerak cepat, dan kita menyalahkan tumpukan pekerjaan, menyalahkan layar ponsel, bahkan menyalahkan takdir atas kecemasan yang kita rasakan setiap malamnya. Namun kali ini, di hari ini, mari kita bicarakan kejujuran yang sedikit menyakitkan bagi diri. Tidak penting seberapa sakit untuk diri, tetapi yang terpenting, seberapa bisa kita sadar akan perbuatan yang selalu kita lakukan. Kepala yang penuh itu bukanlah sebuah kutukan. Itu adalah hasil karya yang kita susun sendiri, bata demi bata, melalui rutinitas yang selalu kita anggap ini adalah hal yang normal. Kita sering terjebak dalam pola pikir reaktif. Begitu mata terbuka di pagi hari, hal pertama yang kita cari adalah dunia orang lain melalui layar HP. Kita membiarkan suara luar masuk sebelum suara hati sempat menyapa. Dan yang menjadi masalahnya, kita sering mencampur adukan antara menjadi produktif dengan menjadi sibuk. Kita menumpuk rencana yang tidak realistis, menyimpan dendam yang seharusnya sudah kadaluarsa, serta mengkhawatirkan skenario masa depan yang belum tentu terjadi dalam kehidupan. Dan bagi teman-teman muda, mungkin ini soal kompetisi yang tidak ada habisnya dalam hidup. Namun bagi para orang tua, mungkin ini soal beban tanggung jawab yang harus dipikul secara sendirian. Kita terus menambah muatan di dalam kapal, namun kita selalu lupa membuang air bocor yang ada di bawahnya. Dan pada akhirnya, kapal itu pun akan tenggelam begitu saja. Kapal itu berat bukan karena samudranya yang ganas, namun karena kita tidak tahu kapan harus berhenti memungut beban yang seharusnya bukan milik kita. Dan jika kita bayangkan sebuah gelas yang kosong, jika gelas ini selalu diisi air terus-menerus tanpa pernah dikosongkan, airnya akan tumpah dan merusak segala yang ada di meja. Begitu pula dengan mental diri kita. Cara untuk menjernihkan pikiran bukan dari cara melarikan diri ke ujung dunia, namun solusinya ada pada kurasi kebiasaan yang akan saya bahas di hari ini. Pertama, berikan jeda antara stimulasi dan aksi. Saat notifikasi muncul, kita punya hak untuk tidak langsung menyentuhnya. Saat sebuah masalah datang, kita punya pilihan untuk tidak langsung meledak. Dan yang kedua, mulailah memindahkan sampah di kepala ke atas kertas. Biarkan pikiran kita memiliki ruang bernapas. Ketiga, belajar untuk berkata cukup. Cukup untuk informasi yang tidak berguna, cukup untuk perbandingan yang merusak harga diri. Kedamaian adalah bentuk kemewahan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berani membatasi gangguan. Karena hidup ini sudah cukup menantang, tanpa harus kita bebani dengan keributan di dalam kepala kita sendiri. Ingatlah, kita adalah nahkoda dari pikiran kita, bukan tawanan dari imajinasi kita. Dengan begitu, jangan biarkan kebiasaan buruk mencuri ketenangan yang seharusnya menjadi hak milik kita di hari ini juga. Tetaplah semangat, karena hidup selalu ada di dalam tanganmu. Terima kasih.